Pemirsa, PM Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Donald Trump bertemu di Gedung Putih, Washington. Pertemuan ini merupakan yang pertama sejak pecahnya perang Amerika Serikat Israel dengan Iran. Lalu bagaimana eskalasi konflik perang AS dan Iran selanjutnya? Sudah bergabung di Berita Satu Sore secara virtual ada Dina Sulaiman, analis dan pakar geopolitik Timur Tengah Universitas Pajajaran. Selamat sore, Bu Dina. Iya, selamat sore Mbak Nisrina. Baik, Mbak Budina, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di Berita Sore. Dan langsung saja, Budina, Gedung Putih menyebut bahwa pertemuan Trump dan Netanyahu sebagai pertemuan yang positif. Dan keduanya sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Lantas dari analisa Anda, Budina, apa sinyal yang ditujukan keduanya kepada Iran saat ini? Ya, yang pertama ini mengulang-ulang lagi sebenarnya ya, kedua pihak Amerika Serikat dan Israel itu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ini akar persoalannya masalah nuklir loh. Iran ini bandel sekali ya, sudah dilarang bikin senjata nuklir tapi masih ngotot mempertahankan nuklir. Itu citra atau image yang ingin dibangun oleh Amerika Serikat dan Israel terkait Iran. Dan kemudian pertemuan ini kedua pihak saling memuji bahwa ini pertemuannya baik, tapi ada hal kecil yang mungkin terlewat ya. Sebenarnya sebelum ini itu Trump itu kelihatan agak kesal sebenarnya kepada Netanyahu ya. Jadi di hari Selasa mereka ketemu hari Rabu, di hari Selasanya mengatakan bahwa ini saya nggak perlu informasi apapun dari Israel. Kita juga sudah punya informasi tersendiri. Nah ini kan secara tersirat menunjukkan Trump itu juga ingin memperlihatkan bahwa dia mengambil kendali. Sementara kalau dari pihak Israel, Netanyahu saya pikir memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan kepada publiknya di dalam negeri bahwa dia masih punya akses ke Gedung Putih, dia masih bisa berakrab-akrab dengan Trump, masih bisa mempengaruhi Trump dan masih bisa mendorong Amerika Serikat untuk melanjutkan perang terhadap Iran. Ya, Bu Dina, di tengah isu dan juga bahwa Sandiaga Netanyahu ini informasinya akan kembali mencalonkan kembali sebagai PM Israel Oktober mendatang, di mana pertemuan ini kemudian digelar. Apakah ini Anda melihatnya sebagai bentuk permintaan dukungan kepada Trump? Sementara itu, Trump sendiri ini juga dalam tekanan ekonomi di dalam negeri, di mana seberapa besar faktor domestik AS ini kemudian akan mempengaruhi keputusan militer Trump ke depannya. Ya, ini ada beberapa variabel yang berbeda ya, tapi saling berpengaruh satu sama lain. Dari pihak Israel, Netanyahu itu memang betul-betul ingin berusaha mempertahankan posisinya, berusaha menang lagi dalam pemilu di bulan Oktober. Kenapa? Karena seandainya dia lengser dari jabatannya, itu penjara sudah menanti ya, karena dia memang betul-betul terancam hukuman akibat korupsi. Nah, kemudian apa yang dia lakukan ya? Selama ini memang para pemimpin Israel itu ketika dia butuh dukungan di dalam negeri, butuh soliditas di dalam negeri, dia memang melakukan perang, dia melakukan serangan-serangan. Selama ini korbannya adalah Palestina tentu saja gitu ya. Gaza dibombardir secara sporadis biasanya menjelang pemilu supaya menunjukkan bahwa dia si pemimpin ini kuat gitu ya di hadapan musuhnya. Nah, terkait dengan perang Iran ini, saya pikir Israel memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi dengan kunjungannya ke Gedung Putih, dia ingin menunjukkan bahwa dia masih menjadi pemimpin yang punya channel langsung kepada Presiden Trump dan dia ingin menunjukkan juga bahwa hubungan baiknya dengan Trump itu sangat berpotensi untuk melanjutkan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel. Tetapi di dalam negeri kita melihat sendiri ya voting-voting yang sudah dilakukan oleh parlemen terkait perang ini itu memang kecenderungannya justru menginginkan agar Trump berhenti berperang gitu ya. Meskipun memang suara di antara pendukung perang dan yang masih ingin pendukung perang yang masih ingin melanjutkan perang dengan pihak yang ingin menghentikan perang itu memang masih selisih ya, masih sedikit selisihnya. Tapi ini kemajuan besar dibanding kecenderungan politik dalam negeri Amerika Serikat sebelumnya, sehingga ini akan menjadi perhitungan juga buat Trump ya. Kalau dia ingin Partai Republik menang di pemilu nanti di November ya tentu dia harus memperhatikan bagaimana rakyat Amerika Serikat juga di polling-polling itu kan rakyat Amerika Serikat kelihatan sekali memang
lebih banyak yang tidak setuju dengan perang terhadap Iran ini. Nah, saya pikir di antara pihak yang tarik-menarik ini ya, dari pihak Israel inginnya perang berlanjut, sementara di dalam negeri Amerika Serikat kecenderungannya perang ini ingin dihentikan. Trump ini jadi apa ya, menghadapi batu ujian. Apakah dia memang bisa mengambil keputusan yang rasional atau terus-menerus terlihat seperti apa ya, boneka yang terus diatur oleh Netanyahu? Tapi Anda melihat siapa sebetulnya yang menentukan arah konflik ini? Apakah Israel atau kemudian Amerika? Bu Dina. Ya, begini, kita tuh perlu melihat bahwa sebenarnya yang punya kekuasaan di dalam negeri Amerika Serikat itu siapa gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana para anggota parlemen di Amerika Serikat itu bisa duduk di kursi parlemen, itu banyak sekali yang membutuhkan dana dan kemudian mendapatkan dana dari perusahaan-perusahaan yang memang pro-Israel. Sehingga itulah sebabnya ketika ada voting, misalnya sebelumnya ada voting ini, bantuan Amerika Serikat untuk Israel tetap diteruskan apa enggak, itu masih lebih banyak yang memutuskan agar Amerika Serikat terus memberikan uang, ya memberikan dana hibah gratis untuk Israel, untuk persenjataannya Israel. Ini menunjukkan bahwa yang kalau ditanya siapa sih yang lebih berkuasa, seharusnya Amerika ya, karena apa? Kan Amerika yang ngasih uang, Amerika yang ngasih senjata ke Israel. Tapi masalahnya pengambil keputusan di Amerika Serikat ini tangannya juga terikat oleh pihak-pihak yang memberi mereka dana ketika mereka naik ke kursi parlemen, atau Trump sendiri naik ke kursi kepresidenan. Dia jelas mendapatkan, dan ini dana terbuka ya, dia juga sudah mengakui juga mendapatkan dukungan dari pengusaha-pengusaha Zionis. Ini yang membuat saya pikir ya, politik dalam negeri Amerika Serikat seolah-olah diatur atau dikuasai oleh Israel. Padahal pada hakikatnya Amerika yang lebih kuat karena dia yang punya senjata, dia yang punya uang. Baik. Dan yang terbaru Bu Dina, Iran dan AS ini kan kembali saling melancarkan serangan. Iran menyerang basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah, sementara Amerika Serikat dan Arab Saudi ini menyerang basis militer atau militan Iran di Irak. Apa yang sebetulnya terjadi padahal selama akhir pekan ini tidak ada serangan? Apakah ini juga sebagai bentuk respon dari Iran atas pertemuan Amerika Serikat dan juga Israel? Iya, saya pikir ini kita perlu melihat secara zoom out ya. Kita tahu bahwa Iran itu punya banyak mengistilahkan proxy ya, tapi saya lebih cocok dengan kata aliansi. Dia punya aliansi di beberapa negara, di Lebanon Selatan, di Irak juga, dan di Yaman, milisi-milisi yang mereka sebenarnya berjuang masing-masing di negara masing-masing untuk melawan kekuatan asing yang merugikan mereka. Irak selama ini ada yang disebut Islamic Resistance of Iraq yang berusaha mengusir tentara Amerika Serikat yang sudah menduduki Irak selama bertahun-tahun, dari 2003 tapi kemudian sempat keluar di 2012 saya pikir, tapi masuk lagi di 2014 sampai hari ini. Dan kekayaan minyaknya Irak itu yang mengontrol adalah Amerika Serikat, sehingga gerakan perlawanan di Irak itu ya punya tujuan untuk mengusir Amerika Serikat, sehingga di sini ada dua pihak yang sama musuhnya, Iran sama musuhnya Amerika Serikat juga. Nah, yang terjadi, yang terbaru adalah sebenarnya yang membombardir Saudi adalah Yaman gitu ya. Tapi sepertinya Amerika Serikat dan Saudi melihat resiko kalau mereka membalaskan langsung ke Yaman, sehingga mereka membalaskannya ke Irak, ke milisi-milisi resistensi di Irak. Saya pikir ini akan memunculkan eskalasi juga, karena milisi resisten di Irak ini juga punya kekuatan juga. Mereka karena dekat jaraknya dengan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irak, mereka bisa membalaskannya kepada pangkalan militer itu. Dan di saat yang sama memang kalau kita zoom out ya, berarti ini menguntungkan Iran ya, ketika milisi Irak itu bangkit dan juga melawan Amerika Serikat, berarti kan memperlemah Amerika. Oke, dan dengan pertemuan Trump dan juga Netanyahu ini, artinya apakah akan berdampak pada proses perjanjian damai antara Amerika Serikat dan juga Iran, Bu Dina? Saya pikir tergantung Trump ya. Jadi ini situasinya, Trump juga kelihatan berkali-kali ya, dia kan ngomongnya negosiasi, mengancam, tapi ngomong lagi negosiasi. Tapi kelihatan sekali bahwa selama ini dia condongnya negosiasi gitu ya. Sudahlah perang berhenti, tapi negosiasi, tapi Iran nurut. Nah, itu yang tidak dimaui oleh Iran. Sementara kalau Netanyahu, Israel, inginnya Amerika Serikat terus-menerus menyerang Iran sampai Irannya hancur. Nah,
Trump nggak mau itu terjadi karena dia sudah tahu resikonya, apalagi juga data juga sudah sampaikan kepada kita dari media-media Amerika Serikat sendiri bahwa amunisi yang dimiliki Amerika Serikat itu sudah jauh berkurang dan butuh waktu lama untuk memproduksi yang baru. Saya pikir situasi memang Trump ini terjepit ya antara lanjut perdamaian atau mau menuruti Trump Netanyahu untuk berlanjut perang. Mudah-mudahan tekanan di dalam negeri akan semakin besar kepada Trump untuk memilih tidak lagi berperang dan menjalin perdamaian yang betul-betul adil ya bersama Iran. Baik, tapi dengan adanya ancaman dan juga gertakan bersama ini, bagaimana Anda juga kembali melihat potensi balasan dari Iran maupun juga kelompok proksinya di kawasan Timur Tengah? Apakah kemudian perang akan semakin meluas, Bu Dina? Nah, jadi begini, nature-nya Amerika Serikat tuh inginnya menundukkan gitu ya. Dan selama ini dalam sejarah memang banyak sekali negara-negara yang ketika ditekan atau disuap itu hanya tunduk. Sementara ini Iran dan kelompok-kelompok perlawanan di Timur Tengah itu terus melawan. Ini yang menyebabkan saya pikir Amerika Serikat tidak berani juga untuk terus-menerus menyerang habis-habisan karena dia tahu resikonya. Apalagi kalau Selat Mandab juga betul-betul full ditutup sepenuhnya oleh Ansarullah Yaman, itu tambah sulit sekali ekonomi, sehingga saya pikir tidak akan tereskalasi besar gitu ya, karena Trump juga akan berhitung dampak ekonominya akan sangat besar ketika Hormuz sudah bermasalah sekarang, ditambah lagi nanti Selat Mandab juga sangat beresiko ditutup full oleh Ansarullah Yaman. Baik, Bu Dina, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan perang antara Amerika Serikat dan juga Iran dalam beberapa hari ke depan? Saya pikir dalam beberapa hari ke depan masih serangan terbatas satu sama lain ya. Artinya Iran itu ketika menyerang memang seolah-olah serangannya sedikit ya, tapi sangat strategis. Jadi serangannya itu fokus pada istilahnya mata dan telinganya militer Amerika Serikat gitu ya, misalnya pusat logistik, pusat radar, hanggar pesawat, hanggar drone gitu, sehingga memang dampak terhadap sipil nggak banyak. Jadi kita bisa menyebut bahwa eskalasinya terbatas, tapi sangat efektif kalau dari pihak Iran terhadap Amerika Serikat. Sementara dari Amerika Serikat juga berhitung kalau terus-menerus menyerang habis-habisan dengan senjata dan rudal-rudal mahalnya, itu juga sangat merugikan buat Amerika Serikat. Sehingga ya itu tadi argumen mengapa saya pikir masih berlanjut tapi tidak terlalu tereskalasi gitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas analisanya Bu Dina Sulaiman, analis dan pakar geopolitik Timur Tengah Universitas Padjadjaran, telah bersedia bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat sore Bu Dina, terima kasih. Iya, selamat sore, terima kasih.